Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Askia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tradisi berburu paus. Nah, seperti yang mana kita ketahui, paus merupakan salah satu mamalia yang hidup di lautan dan juga berbeda dengan ikan yang lainnya. Nah, paus bernafas dengan menggunakan paru-paru, mempunyai kelenjar susu, berdarah panas, memiliki jantung dengan 4 ruang, serta pada paus dewasa memiliki rambut. Kemudian, paus termasuk ke dalam hewan yang dilindungi karena mamalia ini sudah terancam kepunahannya. Nah, pada zaman sekarang ini, paus telah menjadi sasaran perburuan untuk segala macam hal. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi modern seperti sekarang ini, yang mana dapat memunculkan kekhawatiran akan menipisnya jumlah ataupun punahnya beberapa spesies dari ikan paus tersebut. Nah, paus diburu karena memiliki banyak manfaat, seperti ukuran raksasa tubuh paus dapat digunakan sebagai bahan pangan. Kemudian, lemaknya dapat digunakan untuk bahan bakar atau pelumas. Nah, intensitas perburuan paus makin meningkat ketika muncul teknik peralatan modern pada tahun 1864 oleh Sven Foyn, yang mana seorang pria yang berkebangsaan Norwegia. Nah, dia melengkapi kapal uapnya dengan harpon, yaitu senjata khusus untuk perburuan paus. Nah, penemuan ini menandai adanya bencana bagi populasi paus biru yang merupakan paus yang terkenal besar namun gesit dan sangat sulit untuk ditangkap. Nah, pada tahun 1930 sampai tahun 1931 terhitung setidaknya terdapat 29.400 jenis paus biru di Antartika yang mati karena diburu. Kemudian, berdasarkan kenyataan itu, IUCN Red List yang merupakan daftar situs konservasi berbagai jenis makhluk hidup yang dikeluarkan oleh Badan Konservasi Dunia atau IUCN menempatkan paus biru sebagai hewan yang terancam punah. Kemudian, meningkatnya perburuan paus seiring perkembangan zaman kemudian menunjuk daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam bagi ikan paus. Kemudian menetapkan batas jumlah dan ukuran ikan paus yang dapat diambil. Lalu merumuskan serta menentukan musim terbuka dan tertutup dan area untuk penangkapan ikan paus. Nah, penyusunan laporan penangkapan ikan paus dan catatan statistik dan biologi lainnya juga diperlukan untuk membantu keberhasilan dari IWC ini dalam memperbaiki regulasi. Nah, IWC juga bekerja untuk mengurangi frekuensi serangan kapal penangkap paus terhadap ikan paus dan mengkoordinasi kegiatan penguraian dan untuk membangun conservation management untuk mengatur masalah populasi dan spesies yang tergolong dalam spesies kunci dan paling langka. Kemudian, komisi melakukan penelitian yang luas dan juga penelitian yang pada populasi cetacea yang kemudian akan diterbitkan melalui Journal of Cetacea Research and Management yang merupakan tinjauan jurnal ilmiah resmi dari IWC. Banyaknya negara yang berpartisipasi untuk menanggulangi isu whaling menjadikan perburuan paus lebih dapat dikontrol, terutama pada tingginya aktivitas whaling di dunia. Nah, tingkat perburuan paus yang signifikan dan mematikan dimulai dari meluasnya jangkauan perburuan paus ke lautan selatan wilayah Antartika. Nah, dalam perjalanannya, IWC mengalami disfungsi karena implementasi tujuan dari IWC untuk melindungi ikan paus kurang maksimal. Kemudian, disfungsi ini juga menjelaskan berjalan atau tidaknya suatu organisasi internasional untuk mempermudah suatu negara memanfaatkan peluang mendapatkan kepercayaan terhadap norma-norma dalam sistem internasional. Nah, hal ini menjelaskan bagaimana organisasi mendapatkan posisi strategis dalam kebijakan pemerintah domestik. Dalam dimensi ini, konvensi power antar negara dengan organisasi internasional dapat menentukan terjadinya disfungsi. Nah, negara memandang bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi daripada negara, hingga tidak memiliki power untuk menekan suatu negara agar patuh. Baik, saya Maisarah akan melanjutkan penjelasan dari Maula Askia. Pada tahun 1986, IWC atau International Whaling Commission mengeluarkan moralitas untuk perburuan paus secara komersial. Penerapan moratorium
Torium tersebut banyak menimbulkan pertentangan dari negara-negara golongan pro-whaling. Salah satunya adalah Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang mempunyai catatan prestasi paling buruk dalam hal perburuan paus. Jepang memulai perburuan ikan paus sejak tahun 1675 dengan menggunakan metode jaring atau disebut Amitoriho yang pertama kali ditemukan oleh Wada Kakuemon. Perburuan paus awalnya menjadi bentuk upaya dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi dan mentaati kepercayaannya. Budaya sebagai agama mayoritas di Jepang pada saat itu melarang umatnya untuk mengkonsumsi hewan yang berasal dari daratan, sehingga sumber daya laut menjadi pilihan utama dalam memenuhi gizi masyarakatnya. Pada tahun 1904, metode Amitoriho dianggap telah sulit dan lambat dibandingkan metode tembak yang lebih efektif dan terbaru. Dan masa ini menjadi awal perburuan paus Jepang secara modern, karena dipergunakan tembak dengan kekuatan pistol hingga perburuan paus dapat dilakukan dengan lebih efisien. Pada tahun 1947, perburuan paus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Jepang, sehingga ditetapkan regulasi dalam lisensi, kuota, pembatasan penangkapan, ukuran paus, teknologi, besar kapal, dan jenis spesies yang ditangkap. Industri produk ikan paus mulai terbentuk dan menjadi salah satu industri yang sangat ingin dipertahankan oleh pemerintah Jepang. Jepang pertama kali bergabung dengan IWC tahun 1951 ketika IWC masih menjadi badan antar pemerintah yang berfungsi mengatur dan menjaga harga minyak ikan paus sebagai bagian dari regulasi industri whaling yang anggotanya terdiri dari negara-negara pemain dalam industri whaling. Seiring berjalannya waktu, IWC mulai merubah arahannya sebagai badan yang fokus terhadap upaya pembatasan perburuan ikan paus yang disebabkan terjadinya penurunan stok ikan paus yang signifikan pada tahun 1960-an. Tingginya jumlah paus yang dibunuh menimbulkan keprihatinan berbagai pihak non-whaling dan menimbulkan upaya dorongan terhadap IWC untuk menyetujui pemberlakuan moratorium. Setahun setelah diberlakunya moratorium, Jepang mengajukan proposal berisi permohonan untuk melakukan scientific whaling kepada Komisi Ilmiah IWC yang menjadi satu-satunya cara bagi Jepang untuk dapat melakukan perburuan paus. Jepang melihat adanya celah terhadap isi konvensi ICRW terhadap pelegalan pemburuan paus dengan izin khusus untuk kepentingan ilmiah yang tertera dalam artikel 4 dan 8 ICRW atau International Convention for the Regulation of Whaling. Upaya Jepang dalam mendapatkan spesies permit tersebut adalah dengan meyakinkan IWC bahwa ikan paus mengkonsumsi ikan yang sangat banyak dan mengancam mata pencarian nelayan di seluruh dunia. Dalam penerapan program penelitian ilmiahnya, Jepang membagi wilayah penelitian pemburuan paus menjadi 2 program, di antaranya adalah Japanese Whale Research and Special Permit in the Antarctic pada tahun 1987 atau 1988 sampai 2005 dan Japanese Whale Research Program and Special Permit in the Western North Pacific pada tahun 1994 sampai 1999. Kontroversi tentang spesial whaling ini terjadi setelah diberlakukannya moratorium dan Jepang bersikeras mengajukan spesies permit untuk scientific whaling. Jepang kemudian merevisi proposalnya dan menyatakan memulai penelitian dari Samudra Antartika periode 1987 sampai 1998 hanya menangkap 300 paus jenis minke. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Maesara. Berdasarkan hasil tangkapan paus Jepang yang disusun oleh IWC, dapat dilihat bahawa jumlah paus minke yang ditangkap Jepang meningkat hampir setiap tahunnya. Menurut data IWC pada tahun 2005, jumlah paus yang ditangkap oleh Jepang meningkat 2 kali lipat, dari rata-rata 330 ekor per tahun menjadi 856 ekor.
Total paus minke yang ditangkap dari periode 1987 sampai dengan 1988 hingga 2004 sampai 2005 adalah 7.651 ekor. Untuk menindaklanjuti hasil penelitian JARPA periode sebelumnya tahun 2009 sampai 2010, JARPA 2 dijalankan secara penuh dengan izin menangkap 850 ekor paus minke, 50 ekor paus sirip dan 50 ekor paus punggung bungkuk. Keterlibatan ICG mengenai kasus ini dimulai ketika Australia mengajukan gugatan terhadap program JARPA 2 Jepang pada tahun 2010. Pihak Australia dan Jepang bersepakat untuk menyerahkan kasus sengketa ini kepada ICG yang telah menerima dan memutuskannya. Jepang memang telah mematuhi putusan ICG tersebut, tetapi kembali mengajukan proposal untuk melakukan program penelitian baru di Antartika saat pertemuan tahunan IWC di Portorož, Slovenia pada bulan November tahun 2014 yang lalu. Samudra Antartika sebagai laut lepas memang tidak bertuan dan tidak dimiliki oleh siapapun atau negara manapun. Perburuan paus ilegal yang dilakukan oleh Jepang di wilayah laut lepas di perairan Antartika berada di perairan yang berbatasan dengan Antarctic Australian Territory atau AAT, wilayah perairan yang diklaim Australia. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan tentang perlindungan terhadap jenis-jenis satwa yang terancam punah, yaitu ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species atau CITES. Indonesia juga memiliki sebuah tradisi masyarakat nelayan di Desa Lamalera, Pulau Lambata, Nusa Tenggara Timur atau NTT yang tidak dimiliki nelayan di kawasan lain. Tradisi unik tersebut adalah berburu ikan paus secara tradisional dengan menggunakan perahu tanpa mesin dan tombak berkain atau tempuli. Namun tidak seperti di negara-negara lain yang masyarakat juga berburu paus. Indonesia tidak memiliki regulasi yang mengatur perburuan tradisional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.